Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, saat kita bicara soal laptop spesial untuk bisnis, kita tentunya selalu dijanjikan reliabilitas dan keandalan dari laptop jenis itu ya. Performa harus oke, daya tahan dan ketangguhan harus bisa diandalkan. Apalagi untuk pebisnis profesional yang sering bekerja di luar. Sekarang banyak banget gitu ya. Bisnis itu bukan di kantor doang, harus ada meeting, harus ada mungkin ya sekarang udah meeting ke luar kota gitu ya. Nah, konektivitas itu juga jadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena terhubung ke internet dimanapun kita berada, jadi sangat penting untuk bisnis. Padahal kalau dipikir-pikir ya, nggak semua tempat punya akses wifi yang bisa diandalkan, ya nggak? Nah, kalau nggak ada wifi, biasanya yang dilakukan apa? Tethering ke smartphone. Kalau nggak, biasanya bawa modem wifi itu ya, atau yang suka dibilang MiFi itu supaya bisa terhubung ke internet. Tapi tahu nggak? Sekarang itu udah ada laptop, udah banyak laptop yang memiliki konektivitas 4G dan bahkan 5G. Langsung dari laptopnya sendiri, nggak usah nyambung-nyambung ke tempat lain. Ini akan memudahkan penggunanya saat mau terhubung ke internet. Nah, itu yang kali ini akan kita bahas. Kenapa sih konektivitas 4G ataupun 5G di laptop bisnis itu jadi sangat penting sekali? Ya, kali ini kita akan bahas mengenai kenapa sih konektivitas 4G atau 5G di laptop bisnis itu penting banget. Dan sebagai contohnya, kita sudah bawakan di sini Asus ExpertBook B3 Flip dan B7 Flip. Nah, apa aja sih yang jadi kelebihan dari konektivitas 4G atau 5G dibandingkan dengan public Wi-Fi? Nah, yang pertama, jelas dia lebih dapat diandalkan dibandingkan public Wi-Fi. Sering kita kalau terhubung ke public Wi-Fi di cafe, coffee shop atau di bandara misalnya ya, itu ujung-ujungnya kita nggak bisa pakai karena banyaknya perangkat yang juga connect ke Wi-Fi tersebut. Ya, ini masalah reliabilitas ya jadinya ya. Kalau kita punya konektivitas data langsung dari laptopnya sendiri, hal tersebut nggak akan terjadi. Selama tempat tersebut tercover jaringan dari provider kita, aman, pasti nyambung terus. Dan yang berikutnya adalah 4G dan 5G ini cenderung lebih aman dibandingkan public Wi-Fi. Saat kita terhubung ke jaringan Wi-Fi publik, selalu ada resiko kebocoran data, sehingga banyak sekali yang menyarankan untuk tidak mengirimkan informasi penting kalau kita lagi pakai public Wi-Fi. Ya, public Wi-Fi atau Wi-Fi gratis atau Wi-Fi yang terbuka untuk umum ini beda dengan konektivitas 4G atau 5G pribadi, di mana kalau pakai 4G atau 5G tidak ada orang lain yang bisa tap in ke konektivitas kita. Setidaknya tidak semudah kalau pakai Wi-Fi. Lalu keunggulan berikutnya adalah dia lebih fleksibel dibandingkan kalau kita mau pakai Wi-Fi. Pakai 4G atau 5G itu jauh lebih fleksibel karena kita bisa terhubung ke internet itu dimanapun selama area kita tercover provider yang kita pakai. Misalnya kita dalam mobil di perjalanan bisa buka laptop langsung nyambung gitu ya. Di kereta api gitu dalam perjalanan juga bisa. Lah, kita lagi di bandara lagi nunggu dimanapun lah kita lagi nunggu di kafe buka langsung nyambung bisa ya. Jadi kita akan tetap bisa melakukan conference call atau online meeting saat lagi perjalanan di kendaraan atau di tempat manapun kita berada. Tentunya selama tercover sama jaringan 4G dan Wi-Fi, dan itu kan luas sekali sekarang ya. Tapi kan kita bisa tethering ke smartphone atau pakai MiFi. Nah, ini masuk ke poin berikutnya. Kita bisa menghemat baterai smartphone juga. Hotspot tethering dari smartphone ini bisa menguras baterai dari smartphone juga loh ya. Karena smartphone kan harus nerima data dan ngirim lagi ke laptop kita. Nah, ini kadang membuat kita jadi butuh power bank untuk menjaga si smartphone supaya nggak kehabisan baterai. Kemudian kalau kita lagi tethering juga, kadang smartphone juga jadi panas. Ini nggak sehat juga sebenarnya. Tethering sambil di-charge gitu, panas-panas kayak begitu. Kita udah pernah bikin pembahasan soal nge-charge, sebaiknya nggak dilakukan seperti itu ya. Itu ya nggak sehat aja buat smartphone kita. Kemudian, tentunya ini akan mengurangi jumlah perangkat yang perlu dibawa. Nah, kayak MiFi tadi itu nggak perlu dibawa-bawa, karena ya udah nyambung langsung dari laptopnya aja. Dan tentunya yang terakhir adalah mengurangi kerumitan. Iya, bayangkan pada saat kita mungkin di sebuah kafe yang kecil mejanya, sering ya kafe meja kecil, kita buka laptop, mesti buka handphone gitu. Kadang-kadang mungkin handphonenya tetheringnya mau pakai kabel gitu, rumit. Mesti ada yang di setting-setting dulu, cari-cari dulu, setting lagi di laptopnya. Nggak usah, kita tinggal buka laptop aja, langsung semuanya bisa connect ke internet. Nah, ini semuanya bisa dilakukan dengan Asus ExpertBook yang ada di depan saya ini ya.
Nah, tapi apa aja kelebihan yang dua ini? Kita mulai dari B3 Flip terlebih dahulu ya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i5 1135G7, Tiger Lake 10 nanometer Superfin, 4 core, 8 thread, 8 MB Intel Smart Cache. Lalu dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 80 execution unit. RAM-nya yang tersedia untuk basic adalah 8 GB DDR4 3200. Single channel, tapi masih bisa di-upgrade karena ada slot SODIMM yang masih kosong. Untuk SSD 256 GB SSD PCIe NVMe dan dia sudah support Intel Wi-Fi 6 dengan AX201. Kapasitas baterainya adalah 50 Wh. Udah pakai Windows 11 juga di sini. Dan karena dia laptop bisnis tentunya ada opsi untuk Windows 11 Pro juga. Nah, tentunya yang satu ini datang dengan beberapa fitur yang menarik ya. Pertama, form factor-nya convertible dengan layar yang mendukung multi-touch dan bisa pakai stylus pen juga. Menariknya lagi, ada stylus pen garage atau garasi untuk stylusnya yang bisa digunakan untuk menyimpan stylus pen saat tidak digunakan. Dan dia punya dua kamera. Unik nih, dua kamera. Satu ada di atas layar seperti biasa dengan dilengkapi webcam shield dan satu lagi ada di atas keyboard. Kenapa di atas keyboard? Kamera ini akan berfungsi untuk mengambil gambar di belakang laptop saat digunakan pada saat mode tablet atau tent. Ya, kan dia bisa berubah jadi tablet ya. Nah, itulah fungsinya si kamera yang ada di atas keyboard itu. Kemudian tentunya dia punya satu slot SIM card. Ini mendukung konektivitas 4G LTE untuk yang tipe B3 Flip ini. Dia juga punya dua konektor Thunderbolt 4. Ini bisa buat macam-macam ya. Lalu keyboardnya juga anti ketumpahan atau spill resistant. Punya numpad juga di sini. Ini bisa merubah touchpad jadi numpad dia ya. Nah, kemudian sistem pengamanan berupa fingerprint reader yang terintegrasi dengan tombol power juga. Kemudian dia punya fitur Asus Business Manager yang dapat mengunci konektor USB untuk keamanan ekstra. Nah, kalau kita beralih ke yang versi atasnya, yang B7 Flip. Ini pakai Intel Core i7 1195G7, Tiger Lake 10 nanometer Superfin, 4 core, 8 thread, 12 MB Intel Smart Cache. Intel Iris Xe Graphics juga 96 execution unit di sini. Untuk RAM 16 GB DDR4 3200 single channel, tapi masih bisa di-upgrade karena masih ada slot SODIMM yang kosong. SSD-nya 1 TB SSD NVMe PCIe. Tentunya dia pakai Intel Wi-Fi 6 AX201 juga. Kapasitas baterainya 63 Wh. Dan ini langsung datang dengan Windows 11 Pro. Kalau dibutuhkan, ada juga yang home sih ya. Nah, kalau untuk fitur-fitur spesialnya, dia punya form factor convertible dengan layar yang mendukung multitouch dan stylus pen juga. Walaupun di sini belum ada stylus garage ya. Lalu ada satu slot SIM card. Yang menarik, ini konektivitas yang didukung adalah sampai 5G di sini. Mantep ya. Iya, kalau yang ada di daerah-daerah yang ada 5G ini bisa mulus lancar ini ya. Dia punya dua konektor Thunderbolt juga di sini. Layarnya 1920x1200 dengan color gamut 100% sRGB. Keyboardnya tentunya spill resistant juga. Numpad juga ada di sini. Sistem keamanan biometriknya lengkap di sini ya. Ada infrared kamera, ada fingerprint sensor yang terintegrasi dengan tombol power juga. Dua-duanya udah support Windows Hello. Lalu tentunya ada fitur Asus Business Manager yang bisa mengunci USB untuk keamanan ekstra. Ini perlu diperhatikan ya bahwa spesifikasi laptop dapat berbeda nih karena namanya buat bisnis, karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Tentu saja kedua laptop bisnis ini sudah lolos durability test military standard 810H di sini. Nah, kita nguji sedikit ya. Kita nguji baterai dengan konektivitas 4G. Kita sempat melakukannya dengan memutar video 1080p di YouTube menggunakan konektivitas 4G. Ini dilakukan di kedua laptop, dan kenapa kita pakai 4G? Karena mungkin 4G yang paling umum. Jadi kita mau kasih lihat yang umumnya seperti apa ya. Perlu diperhatikan ya bahwa hasil ini bisa akan berbeda tergantung kekuatan dan kondisi sinyal yang ada di daerah masing-masing. Bahkan sama-sama di Jakarta aja kalau dalam ruangan tertutup bisa beda hasilnya. Nah, setting brightness kita taruh di 50%, volume di 25%, dan hasilnya untuk B3 Flip dia bisa nonton video YouTube non-stop selama 4 jam 40 menit over 4G, pakai 4G jadi ya. Lalu untuk B7 Flip dia bisa 5 jam 20 menit, sekitar 5,5 jam dengan 4G nonton video YouTube. Oke, harganya gimana? Untuk ExpertBook B3 Flip itu dijual mulai dari 15 jutaan. Sementara Asus ExpertBook B7 Flip itu dijual mulai dari harga 31 jutaan. Dan karena ini laptop bisnis, keduanya mempunyai layanan garansi kelas bisnis yang menarik. Dukungannya
7 hari seminggu dan 24 jam. Lalu ada pick up and return on-site service. Wah, langsung diurus ke tempat nih ya. Perpanjangan garansi juga tersedia. Ada accidental damage protection juga. Ada garansi internasional. Penting nih buat pebisnis yang muter-muter ke negara lain mungkin dalam waktu yang lama ya. Garansi internasional itu mencakup lebih dari 50 negara. Ya, pada akhirnya kita bisa lihat bahwa konektivitas 4G atau 5G pada laptop itu memberikan fleksibilitas penggunaan dan reliability yang lebih baik dibandingkan konektivitas Wi-Fi bagi penggunanya tentunya ya. Dapat digunakan dimanapun selama berada dalam jangkauan kartu provider internet yang digunakan. Ya, kalau keluar negeri tinggal pasang kartu yang roaming atau kartu kita di roamingin, bisa juga ya. Jika memang kalian membutuhkan sebuah laptop bisnis dengan kemampuan konektivitas 4G atau 5G, karena mungkin sering melakukan pekerjaan di luar ruangan, Asus ExpertBook B3 Flip dan B7 Flip ini bisa jadi adalah pilihan yang terbaik. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.